Oke guys, balik lagi di channel YouTube ini dan sekarang kita akan belajar CSS dasar. Seperti yang udah aku sebutin di video sebelumnya, ada 3 jenis cara penulisan CSS. Yang pertama ada external CSS, internal CSS, dan juga inline CSS. Nah, apa sih bedanya? Sekarang kita akan membahas dan langsung praktek. Oke, seperti biasa kalian buka sendiri Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka Visual Studio Code dan ini file-file yang sudah kita buat kemarin. Sekarang kita buat file baru di dalam kelas dasar HTML-nya. Gak apa-apa, kita buat di sini aja. Caranya adalah tambah di sini, kemudian tuliskan belajar css.html. Oke, kita pakai camel case metode css HTML. Oke, klik enter. Nah, kemudian sekarang kita sudah membuat sebuah file baru bernama belajar CSS. Oke, seperti biasa kalian buka file tersebut di browsernya terlebih dahulu dengan cara drag and drop di sini di browser kalian dan ketik enter. Nah, di sini sudah muncul. Yang pertama adalah kita ketik HTML5. Kemudian di sini kita atur dulu tampilannya jadi word wrap ya, supaya semuanya bisa terlihat. Nah, kita coba ubah title-nya seperti biasa. Di sini kita tulis dasar CSS. CSS, oke. Coba kita refresh dan hasilnya sudah bisa kita lihat. Yang pertama kita akan praktik terlebih dahulu cara penulisan CSS. Nah, cara yang pertama adalah inline CSS. Kita buat paragraf baru di bagian body. Nah, terus tulis misalkan nama kalian, aku tulis pakai namaku ya, Ganis Arindatu. Oke. Nah, untuk metode inline ini, kita tulis komentar supaya jelas dengan // kita tulis metode inline. Nah, yang pertama kita tuliskan text style-nya. Kita langsung tulis di elemennya. Caranya dengan mengetikkan style, kemudian kita tulis di sini. Misalkan kita mau merubah warnanya, caranya kita tulis color, terus beri nilai (2), beri nilai. Misalkan kita ubah warnanya menjadi blue. Nah, oke, kita refresh. Nah, sudah berhasil. Ini adalah metode inline. Nah, metode inline ini kita langsung menuliskan sintaks CSS-nya di dalam sebuah elemen. Kemudian yang kedua ada metode CSS internal penulisannya. Nah, untuk CSS internal ini sendiri sering kita tulis di bagian semua kode CSS-nya, kita tulis di bagian head dari HTML-nya dengan cara kita ketikkan style. Ketik style seperti biasa. Nah, di sini akan otomatis membuat tag pembuka dari style dan juga tag penutupnya. Di sini caranya agak sedikit berbeda ya. Misal kita hapus ini. Oke, yang pertama kita panggil dulu elemennya, yaitu elemen P. Kemudian kita buka kurung kurawa, tutup kurawa. Terus di dalamnya kita kasih color. Oke. Terus beri nilai. Misalkan kita menggunakan warna coklat di sini. Nah, kita sudah membuat sebuah sintak dari CSS di dalam HTML secara internal. Coba kita lihat. Nah, dia akan berubah warnanya. Oke, sekarang kita sudah belajar mengenai bedanya dari inline dan juga internal.
Sekarang yang terakhir adalah penulisan CSS secara eksternal atau eksternal CSS. Oke. Cara yang terakhir ini memang sedikit berbeda. Kalian harus membuat file baru terlebih dahulu, tapi aku sarankan kalau kalian membuat sintaks CSS yang cukup banyak, kalian lebih baik pisah antara kode HTML dan juga CSS-nya agar terlihat lebih rapi. Oke, kita buka dulu file barunya. Kita buat file baru di sini. Kita tulis style.css. Oke, ketik enter. Dan sudah ada. Sebentar. Kita hapus terlebih dahulu yang ini karena kemarin saya sudah mencoba. Oke. Caranya kita buat file baru, tulisnya style.css. Nah, maka otomatis akan membuat file dengan ekstensi CSS. Nah, di sini tempat kita untuk menempatkan sintaks dari CSS-nya. Nah, cara menghubungkan file style CSS ini dengan belajar css.html, caranya adalah kita panggil di sini dengan cara menuliskan link, kemudian pilih yang link pilih yang link CSS ya. Link CSS. Nah, di sini sudah ada. Nah, kemudian untuk di bagian href-nya ini kalian tulis nama dari file CSS yang sudah kalian buat. Nah, kalau dia sudah bisa, maka dia sudah bisa terhubung. Nah, di sini kan saya buat file namanya style CSS. Nah, di href-nya itu kita tulis nama filenya. Nah, seperti ini berarti sudah terhubung ya. Kalau dia misalkan di luar folder, kalian tinggal tulis // kemudian cari lokasi file dari CSS kalian. Oke, di sini saya sudah. Coba kita buka untuk stylenya. Kita panggil elemen P-nya di sini. Kemudian kita berikan warna dengan cara sama, yaitu tulis P, kemudian kurung kurawa. Terus kita tulis color untuk mengubah colornya. Misalkan kita kasih warna apa ya? Blue violet. Nah, coba kita lihat perubahannya. Oke, sudah berubah. Nah, itu dia tadi 3 cara penulisan CSS. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya di kelas dasar HTML. Dah.